Halo, kumaha damang? Saja Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rama Aditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Videonya viral di media sosial. 5 remaja pelaku tawuran di kawasan Kedung Halang, Kota Bogor ditangkap polisi. Polisi tangkap remaja yang acungkan senjata tajam sambil ugal-ugalan naik motor di Kabupaten Bandung. Tak ada hujan dalam sebulan terakhir, 200 hektar sawah di Kabupaten Cirebon kekeringan dan tak bisa digarap petani. Tabrakan adu banteng antar 2 sepeda motor di Jalan Surya Kencana, Kota Sukabumi, Rabu siang terekam kamera pengawas. Kerasnya benturan membuat kedua pengendara motor dan penumpangnya terpental. Kamera pengawas merekam tabrakan antara 2 sepeda motor di Jalan Surya Kencana, Cikole, Kota Sukabumi. Dalam rekaman tersebut terlihat kedua sepeda motor yang melaju kencang dari arah berlawanan itu saling bertabrakan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan hanya mengalami luka-luka akibat benturan. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi. Kejadian ini bermula saat sepeda motor dari arah Kota Sukabumi hendak berbelok ke arah Jalan R. Syamsuddin. Saat bersamaan dari arah berlawanan, tiba-tiba muncul sepeda motor lain yang melaju kencang dan menabrak bagian depan motor. Kerasnya benturan membuat kedua pengendara serta penumpangnya terpental sehingga mengalami luka-luka. Para korban langsung dibawa ke Rumah Sakit R. Syamsuddin untuk mendapatkan perawatan. Kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan ringsek. Diduga karena pengendara kurang hati-hati pada saat akan berbelok dan tidak memperhatikan atau menghargai atau saling menghargai dalam berkendara. Saat itu adalah pengendara sepeda motor yang berlawanan, ya, itu sehingga terjadi kecelakaan tersebut. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Sukabumi Kota. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Berita selanjutnya, 5 orang remaja pelaku tawuran di kawasan Kedung Halang, Kota Bogor, Rabu sore ditangkap petugas Satreskrim Polresta Bogor Kota setelah videonya viral di media sosial. Dalam rekaman video yang viral di media sosial ini tampak gerombolan remaja terlibat saling kejar di Jalan Raya Kedung Halang, Kota Bogor pada Selasa dini hari. Mereka menyerang sambil mengacungkan senjata tajam di jalan raya sehingga meresahkan pengguna jalan. Petugas Satreskrim Polresta Bogor Kota bergerak cepat dan menangkap 5 orang remaja yang diduga menjadi para pelaku tawuran tersebut pada Rabu sore. 2 orang tersangka diantaranya masih di bawah umur. Petugas menyita 3 bilah celurit dan kelewang yang digunakan para pelaku. Kelima remaja ini mengaku hendak tawuran sambil merekam aksinya di jalan. Kini polisi terus memburu para pelaku lain yang kerap meresahkan di jalanan pada malam hari. Dan kita dapatkan barang bukti, ya, itu sajam, ya, yang bisa rekan-rekan lihat, dan juga kita akan lakukan pengejaran terhadap tersangka-tersangka lain. Ya. Petugas menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam yang ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Video tawuran kelompok remaja ini viral di media sosial lantaran terjadi 3 hari berturut-turut. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sekelompok aparat atau sekelompok remaja kepergok aparat saat ugal-ugalan berkendara sepeda motor sambil mengacungkan samurai di kawasan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung pada Rabu lalu. Para pelaku nyaris diamuk warga yang geram dengan ulah mereka karena telah meresahkan warga di sepanjang jalan. Dalam video amatir warga ini terlihat sejumlah aparat kepolisian dan TNI mengamankan 4 orang remaja yang berbuat onar di Jalan Raya Pamengpeuk. Para pelaku yang kepergok aparat saat aksinya meresahkan ini nyaris diamuk massa.
Warga geram dengan aksi para pelaku yang bertindak ugal-ugalan sambil berkendara sepeda motor dengan mengacungkan senjata tajam samurai di sepanjang Jalan Raya Pamengpeuk, Banjaran. Aksi para pelaku berhenti saat keempatnya berpapasan dengan aparat TNI dan polisi yang tengah melintas. Video aparat saat mengamankan sejumlah pelaku pun viral di media sosial. Para pelaku kemudian digiring ke Mapolresta Bandung untuk dimintai keterangan. Selain meresahkan, aksi ugal-ugalan di jalan raya ini dilakukan dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras. Yang keempatnya ini mabuk, sementara keterangannya adalah mabuk berdasarkan minuman keras. Keempatnya satu usia 18, yang tiga adalah usia 20 tahun. Salah satu diantaranya membawa senjata tajam jenis samurai yang tidak sesuai dengan mata pencahariannya sehingga dikenakan Undang-Undang Darurat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Bang, katanya sempat ugal-ugalan dan mengacung-acungkan. Iya. Dan yang bersangkutan mengacungkan senjata tajam, pedang terhunus, dan meresahkan warga masyarakat sekitar. Setelah diamankan, barang buktinya kita bisa sita. Kemudian yang bersangkutan juga kita ambil keterangan, kita posisikan sebagai tersangka. Ini menjadi pembelajaran bagi warga masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya membawa sajam, kemudian membuat resah warga. Beruntung, aksi onar para pelaku tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka meski masyarakat dibuat resah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Selain mengancam keselamatan orang lain, tersangka terancam hukuman 10 tahun karena dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 tentang kepemilikan senjata tajam. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Selanjutnya, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bandung hingga Kamis keberadaannya belum diketahui. Korban sudah dinyatakan hilang 10 hari dan membuat orang tuanya cemas hingga akhirnya melaporkan kehilangan anak ke polisi. Putu Arjuna Nugraha Eka, seorang mahasiswa Telkom University atau TELU Dayakolot, Kabupaten Bandung dikabarkan hilang dan hingga hari Kamis keberadaannya masih misterius. Mahasiswa berusia 20 tahun ini dinyatakan hilang sejak 5 Juni 2023 lalu bertepatan komunikasi terakhir dengan keluarga dan rekan kuliah korban. Orang tua korban yang cemas dan khawatir dengan putranya tersebut kemudian mendatangi Mapolresta Bandung untuk meminta aparat mempercepat proses pencarian agar korban yang berasal dari Kalimantan Tengah tersebut segera ditemukan. Pihak keluarga terkejut dengan hilangnya korban karena selama ini tidak ada hal janggal atau komunikasi aneh. Bahkan komunikasi terakhir korban pada 4 Juni 2023, korban sempat mengucapkan ulang tahun pernikahan kepada orang tuanya. Menjelang maghrib izin keluar, ada keperluan, infonya pulang malam. Namun ditunggu sampai jam 12 malam, bahkan sampai hari Senin siang, pagi sampai siang pun tidak ada kabar. Komunikasi terakhir kami dengan putra kami hari Sabtu sampai Minggu sore pun kami ada komunikasi. Bahkan putra kami memberikan ucapan selamat anniversary kami. Sehingga berita atau informasi tersebut sangat mengejutkan bagi kami karena tidak ada komunikasi yang aneh, semua tampak wajar dan seperti yang biasa kami komunikasikan dengan putra kami. Polisi yang mendapatkan laporan telah melakukan pencarian bersama pihak kampus dan rekan kuliah korban serta teman kos korban di salah satu perumahan di Bojong Soang. Petunjuk terakhir yang melihat yang bersangkutan ada di seputaran Sungai Citarum dan siang ini rencananya setelah kami memberikan penjelasan kepada orang tua saudara Putu, kami akan melakukan pencarian di seputaran sungai bersama dengan BPBD dan Basarnas. Sudah ada berapa orang yang dimintai keterangan dari teman korban? Sudah ada sekitar 27. Salah satu saksi yang dimintai keterangan menyatakan melihat korban terakhir berada di bantaran Sungai Citarum. Sejauh ini penyidik belum memastikan apakah korban mengalami kecelakaan atau tidak. Namun bersama BPBD Kabupaten Bandung dan Basarnas fokus melakukan pencarian di sepanjang bantaran Sungai Citarum. Keluarga berharap korban bisa ditemukan dalam kondisi selamat.
Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Berita selanjutnya, unjuk rasa ratusan orang dari Forum Indramayu menggugat di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu diwarnai kericuhan pada Kamis siang. Massa terlibat saling dorong hingga nyaris bentrok. Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah agar mengusut ajaran Al Zaitun yang diduga sesat. Kericuhan terjadi saat ratusan orang dari Forum Indramayu menggugat hendak mendekat ke Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu. Massa yang ingin mendekati pondok pimpinan Panji Gumilang tersebut terlibat saling dorong hingga nyaris bentrok. Massa mendesak pemerintah terutama Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia untuk turun tangan menyelidiki Al Zaitun termasuk sejumlah kasus yang diduga melibatkan pimpinan di desa sekitar. Ajaran menyimpang gitu, itu marah kita menuntut aja, kita mendorong untuk Kemenak dan MUI untuk segera menindaklanjuti. Sejauh ini gimana MUI dan Kemenak tanggapan dari masyarakat? Tanggapan dari masyarakatnya nih, ya. Kalau tanggapan dari masyarakat ini selama ini ya masih belum mas, belum ada gerakan sama sekali dari MUI. Masih nihil ya? Masih nihil. Makanya kita datang ke sini untuk mendorong.